Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berkaitan tentang dunia, tentang dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menyikapi tentang dunia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menyikapi tentang dunia. Lantas, apakah sikap kita terhadap dunia ini sama atau malah berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lantas, apa sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin." Apalah pentingnya saya ini terhadap dunia? Tidaklah saya ini hidup di dunia itu seperti orang yang safar, istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Yang mana dunia hanya tempat berteduh sementara, seperti berteduh di bawah pohon, kemudian istirahat. Setelah capeknya selesai, maka akan meninggalkannya. Ini adalah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia. Lantas, apakah sama sikap kita ini terhadap dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia secukupnya, sedangkan kita, apakah dengan dunia kita secukupnya, atau malah justru kita terlena, lalai terhadap dunia, berlebihan terhadap dunia? Kalau memang kita ini berlebihan terhadap dunia, berarti kita tidak sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, masihkah kita menisbatkan diri kita kalau kita ini umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal sikapnya beda jauh antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah pada hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi tentang dunia itu hanya sebentar saja. Menyikapi dunia itu hanya sebentar saja. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan dunia
mengibaratkan dunia itu seperti perjalanan. Artinya ketika kita mengadakan perjalanan, terus kemudian kita singgah di suatu tempat, maka tempat itu bukan tempat tujuan. Tempat itu bukan tempat tujuan, tapi hanya sebatas untuk meringankan beban kita, tempat untuk beristirahat. Kalau capeknya sudah selesai, maka meninggalkannya. Nah, begitu juga dengan sikap kita terhadap dunia. Harusnya dunia ini bukan tujuan utama. Harusnya dunia ini bukan tujuan utama. Tapi dunia ini hanya dijadikan untuk tempat istirahat sejenak saja, bukan untuk selama-lamanya. Karena kita kalau kita sudah hilang rasa capeknya, maka kita akan meninggalkannya. Itulah yang harusnya kita menyikapinya terhadap dunia, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya terhadap dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengibaratkan hidup di dunia ini seperti perjalanan. Maka para sahabat itu mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan perintah untuk kita, bahwasanya kita ini disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di dunia kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Kita disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Makanya dari sini Umar bin Ibnu Abdul Aziz rahimahullah taala mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan bahwasanya dunia ini seperti orang yang bersafar. Makanya Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah ta'ala itu mengatakan inna likulli safarin zadan. Setiap safar itu pasti membutuhkan yang namanya bekal. Oleh karena itu la mahalatan fatazawwadu minad dunya lil akhirah. Oleh karena itu maka berbekallah untuk perjalanan kalian di dunia ini menuju akhirat. Lantas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bekal terbaik apakah yang harus kita kumpulkan untuk menuju akhirat? Yang pertama bekal iman dan tauhid. Ini adalah bekal yang paling penting. Ini adalah bekal yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia falyamal amalan sholihan, maka hendaknya dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mensekutukan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Ini adalah bekal yang paling penting yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Ini adalah perbekalan yang sangat penting yang harus kita kumpulkan ketika kita hidup di dunia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau hati kita belum beriman, kalau hati kita belum bertauhid, maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi pada bulan ini. Bulan ini adalah bulan penuh dengan keimanan. Bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan penuh dengan keimanan, yang mana ketika kita beramal soleh, berpuasa di bulan Ramadan tersebut penuh dengan keimanan, penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita pasti akan diampuni. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini adalah bulan yang kita memberikan kesempatan, bulan yang mana kita berkesempatan untuk menghapus dosa kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bekal yang pertama.
Adapun bekal yang kedua itu adalah lentera ilmu agama. Lentera ilmu agama, karena ilmu agama ini adalah nanti akan menyinari kita di akhirat. Nanti dengan ilmu agama kita akan dibukakan jalan yang lebar oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menghadiri pengajian-pengajian, ketika kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang berbicara tentang agama Islam, maka hendaknya kita bersemangat, hendaknya kita bersungguh-sungguh, karena itu adalah jalan yang paling lebar kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita jalan menuju surga. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bekal yang terbaik yang kedua tadi itu adalah ketika kita menghadiri majelis ilmu. Ketika kita menghadiri majelis ilmu di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, di dalamnya dibacakan sunnah, kalam para ulama, sehingga apa? Sehingga kita tidak awam terhadap agama, sehingga kita tidak tersesat di dalam agama. Itu adalah bekal yang kedua. Dan yang ketiga, dan tidak kalah penting adalah bekal yang ketiga adalah amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami Allah Subhanahu wa taala beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah bekal yang ketiga. Bekal yang ketiga ini adalah bekal yang paling penting. Karena kenapa? Kita sudah beriman, bertauhid, akan tetapi tidak punya amal soleh, maka sama saja kita tidak akan mendapatkan bekal untuk menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun bekal yang keempat itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku kalau kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau kita hidup di dunia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja nanti kita di akhirat tidak akan selamat. Yang harusnya pintu di depan kita, pintu surga di depan kita, tinggal kita melangkahkan kaki kita ke dalam surga, akan tetapi kita tidak punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita itu menipis, maka kita bisa akan terjerumus ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berkaitan tentang takwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Berbekallah kalian dengan ketakwaan, karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Takwa ini adalah sebaik-baik perbekalan untuk menuju akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Adapun bekal yang terakhir, yang kelima, tentunya masih banyak lagi bekal-bekal yang lainnya. 5 bekal tersebut adalah bekal yang
yang paling inti, yang paling penting, yang harus kita kerjakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Yang terakhir itu adalah sabar. Kenapa harus sabar? Karena ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kesabaran. Bahkan ketika kita meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangankan ini bekal di akhirat. Ketika kita berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang baik untuk akhirat, dunia pun juga ikut. Dunia pun juga ikut. Kemudian sebaliknya, kalau kita menjalankan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kehidupan dunia kita bisa jadi akan hancur. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya penduduk suatu negeri mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, suatu penduduk, suatu negeri kalau dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang kedua, bertakwa, bukan hanya beriman tapi beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Apa itu? Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Makanya di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlunya kita memperhatikan urusan-urusan agama kita, urusan-urusan diniyah kita. Jangan sampai kita mengaku seorang muslim tetapi malah justru jauh dari agama Islam, tidak mau beramal soleh, tidak mau mempelajari ilmu agama Islam, malah justru kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang barusan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, pasti kehidupan di dunia kita ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu keberkahan langit Allah buka, pintu keberkahan bumi Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan. Untuk siapa? Untuk kita semua, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau beriman dan mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.